Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur boleh kembali bersekutu dalam persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita persiapkan diri kita masing-masing. Kita akan kembali menghadap Tuhan. Kita kembali belajar bersandar kepada Tuhan. Kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa Tuhan telah memilih kita untuk menjadi umat-Nya. Tuhan telah memanggil kita untuk menjadi alat kerajaan-Nya. Mari kita naikkan pujian, Kau telah memilihku, dan kita akan katakan bahwa jadikan kita sebagai bait suci Tuhan yang kudus. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari jemaat yang terkasih, kita datang kepada Tuhan. Yang pertama, kita mengucap syukur atas semua berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur untuk anugerah keselamatan yang boleh kita terima dalam Tuhan Yesus. Kita juga bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita sampai sekarang. Kita bersyukur untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita. Kita bersyukur untuk talenta yang Tuhan berikan, yang boleh kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Dan bahkan kita bersyukur untuk setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, yang boleh terus membentuk kehidupan kita.
Mari pertama-tama kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk semua berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur terutama untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan pada kami melalui Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami juga bersyukur untuk semua pemeliharaan, semua penyertaan Tuhan kepada kami, bahkan sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga kami, untuk teman-teman yang telah Tuhan berikan kepada kami sekeliling kami. Kami bersyukur untuk talenta yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan untuk boleh kami pakai untuk melayani Tuhan. Bahkan kami bersyukur untuk setiap pergumulan yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam kehidupan kami, yang boleh terus membentuk karakter kami, yang boleh terus membentuk kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua berkat dan anugerah-Mu, dan ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami boleh terus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk wabah COVID-19 yang sedang terjadi sekarang ini. Mari kita berdoa untuk pemerintah kita, supaya Tuhan yang terus berikan hikmat kepada mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat, baik untuk penanganan COVID ini maupun juga untuk dampak dari COVID ini dalam beberapa bulan ke depan. Kita berdoa juga supaya mereka boleh terus mendapat kesehatan dan kekuatan dari Tuhan untuk boleh memimpin bangsa dan negara ini dengan baik. Kita juga berdoa untuk penanganan dan pencegahan penyebaran COVID ini. Biarlah Tuhan yang terus melindungi kita semua, dan Tuhan yang menolong kita semua masyarakat boleh tetap mengikuti arahan pemerintah kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk wabah COVID-19 yang sedang terjadi ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami terutama berdoa Tuhan bagi pemerintah kami. Sekali lagi Tuhan, kami mohon supaya Tuhan yang berikan hikmat-Mu kepada mereka, supaya setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil boleh sesuai dengan hikmat Tuhan dan boleh berguna bagi bangsa dan negara ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang terus memberikan hikmat kepada mereka dalam menangani wabah COVID ini, bahkan dalam mengantisipasi berbagai dampak yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Biarlah mereka boleh mengambil keputusan yang terbaik bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau juga memberikan kesehatan yang baik kepada pemerintah kami. Engkau yang terus tambahkan kekuatan kepada mereka. Engkau yang menolong mereka untuk boleh menangani wabah ini dengan baik. Kami berdoa juga bagi setiap kami Tuhan, Engkau yang terus melindungi kami, jauhkan dari virus corona ini. Dan Tuhan yang menolong kami semua masyarakat boleh terus bijaksana, boleh terus hidup bertanggung jawab, boleh terus mengikuti arahan dari pemerintah kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami berdoa menyerahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk mereka yang sudah terinfeksi oleh virus corona ini. Kita berdoa supaya Tuhan yang terus berikan kekuatan kepada mereka, dan kita berdoa supaya mereka boleh segera sembuh. Kita juga doakan untuk tim dokter, tim medis di rumah-rumah sakit yang menangani mereka yang sedang sakit. Biarlah mereka boleh tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan juga yang terus berikan kekuatan, Tuhan yang tambahkan hikmat kepada mereka, Tuhan berikan kesehatan yang baik, dan biarlah Tuhan yang terus memakai mereka untuk boleh menjadi alat kesembuhan, menjadi berkat bagi para pasien. Kita juga berdoa supaya wabah COVID ini cepat selesai, dan bahkan kita berdoa supaya Tuhan Yesus boleh segera datang kedua kali untuk memperbaharui dunia ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan bagi setiap pasien yang sedang terinfeksi virus corona ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan kepada mereka. Kami mohon supaya Tuhan yang terus berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka supaya mereka boleh sehat kembali. Kami juga berdoa menyerahkan setiap tim dokter, tim medis, dan rumah-rumah sakit yang menangani para pasien. Tuhan juga yang terus menyertai dan memberkati mereka. Tuhan yang menolong mereka. Tuhan tambahkan hikmat pada mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang baik supaya mereka boleh menangani para pasien dengan baik. Mereka boleh merawat para pasien dengan baik. Dan biarlah Tuhan juga yang pakai tim dokter dan tim medis boleh menjadi berkat bagi setiap pasien. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan apa yang sedang terjadi ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan supaya wabah COVID-19 ini boleh segera selesai. Biarlah Tuhan Engkau yang terus melindungi kami semua. Tuhan jauhkan dari virus ini. Bahkan terutama Tuhan kami mohon supaya Tuhan Yesus boleh segera datang untuk kedua kalinya memperbaharui dunia ini, bahkan membawa kami boleh masuk dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan doa syafaat kita, mari kita naikkan satu pujian.
Kita katakan, jadikan aku rumah doamu. Biarlah ini menjadi seruan doa kita juga kepada Tuhan, bahwa kita membawa hidup kita kepada Tuhan sekarang ke tempat kudusnya. Di mezbahnya kita serahkan seluruh kehidupan kita. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang kepadamu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang kepadamu. Ku bawa hidupku sekarang, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang kepadamu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang kepadamu. Mari kita terus berdoa pada saat ini. Mari kita berdoa bagi setiap umat Tuhan, bahkan setiap gereja dimanapun berada di dalam pelayanan dalam situasi wabah COVID-19 ini. Kita berdoa supaya gereja bisa tetap waspada, namun tetap tenang, tetap bersandar kepada Tuhan. Kita berdoa supaya gereja-gereja yang melayani boleh tetap dipenuhi dengan kasih Tuhan dan boleh menjadi berkat buat masyarakat, boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Kita berdoa supaya setiap kita, setiap umat Tuhan boleh terus memancarkan kasih Tuhan, boleh terus memuliakan Tuhan meskipun berada dalam situasi seperti ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan bagi umat-Mu, bahkan bagi setiap gereja Tuhan dimanapun berada. Di tengah-tengah wabah COVID-19 ini Tuhan, biarlah Engkau yang terus memberkati kami supaya boleh melayani dengan baik. Biarlah Tuhan terus berikan kekuatan kepada kami boleh tetap berwaspada dan bertanggung jawab. Tapi kami boleh tetap juga tenang, boleh tetap bersandar kepada Tuhan.
Biarlah Tuhan Engkau yang terus menolong kami, Tuhan berikan kasih-Mu kepada kami, supaya di dalam pelayanan ini kami boleh dipenuhi dengan kasih Tuhan, dan bahkan kami boleh terus memancarkan kasih Tuhan bagi orang-orang sekitar kami. Tuhan, biarlah Engkau yang terus menolong gereja-Mu, supaya kami boleh melayani dan boleh menjadi berkat bagi banyak masyarakat. Kami boleh terus menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Bahkan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Melalui pelayanan yang kami lakukan dalam situasi ini, banyak orang yang belum mengenal Tuhan, mereka pun boleh mengenal Tuhan, mereka pun boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan boleh mendapat keselamatan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang terus pakai gereja-Mu menjadi alat di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita pada minggu ini akan merayakan ulang tahun GKY Kebayoran Baru yang ke-22. Mari kita berdoa bagi gereja kita, bagi GKY Kebayoran Baru, supaya di dalam ulang tahunnya ini kita boleh terus menjadi gereja yang bersatu untuk melayani Tuhan, boleh terus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita boleh menjadi gereja yang bertumbuh dan berbuah. Bagi setiap kita doakan untuk jemaat GKY Kebayoran Baru boleh dipenuhi dengan hikmat, supaya kita boleh tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita boleh hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kita boleh terus memuliakan Tuhan. Kita boleh hidup bagi Tuhan. Kita berdoa untuk setiap jemaat, untuk boleh diperlengkapi dan boleh menyerahkan hidup kita bagi Tuhan. Mari kita bersyukur untuk Tuhan, untuk gereja kita yang sudah berumur 22 tahun. Dan kita berdoa Tuhan yang terus memberkati gereja kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk GKY Kebayoran Baru yang telah Tuhan pimpin selama 22 tahun ini. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang telah memimpin sebagai gembala yang agung. Dan bahkan Tuhan yang terus memakai gereja-Mu ini boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur Tuhan, dan kami berdoa Tuhan di ulang tahun kami yang ke-22 ini, biarlah Engkau yang terus memberkati GKY Kebayoran Baru. Biarlah kami sebagai gereja Tuhan boleh semakin bertumbuh, boleh semakin berbuah dalam Tuhan. Engkau yang terus memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu di tempat ini, di gereja ini, supaya kami semua boleh dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Kami boleh semakin mengenal Tuhan, kami boleh menjadi memancar kasih Tuhan bagi orang-orang sekitar kami. Bila Tuhan Engkau yang terus semakin perlengkapi kami, dan kami pun boleh tahu apa yang menjadi hikmat Tuhan. Kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh terus hidup untuk memuliakan Tuhan, bahkan menyerahkan seluruh hidup kami bagi Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan untuk gereja-Mu, untuk GKY Kebayoran Baru. Biarlah Tuhan yang terus tuntun, Tuhan yang terus pimpin ke depannya. Kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, mari kita juga doakan untuk tim pelayanan ibadah yang masih terus melayani di tengah-tengah situasi wabah COVID-19 ini. Kita doakan mereka supaya Tuhan yang boleh terus memberikan kesehatan yang baik kepada mereka. Tuhan yang terus tambahkan kekuatan, Tuhan yang terus memberkati dalam setiap persiapan yang dilakukan. Kita doakan supaya mereka boleh semakin diperlengkapi Tuhan, dan boleh Tuhan terus pakai, boleh menjadi berkat bagi jemaatnya. Kita berdoa bagi setiap mereka yang melayani. Biarlah Tuhan yang terus memberkati pelayanan mereka, dan mereka pun boleh tetap hidup dekat dengan Tuhan. Mari kita doakan untuk tim pelayanan ibadah. Bapa di surga, kami juga bersyukur Tuhan bagi tim pelayanan ibadah yang masih melayani kami semua di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang terus melindungi mereka. Tuhan yang terus berikan kesehatan yang baik. Tuhan tambahkan kekuatan kepada mereka. Tuhan yang terus perlengkapi mereka, supaya mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan, boleh terus melayani jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati setiap persiapan mereka, bahkan setiap pelayanan mereka. Tuhan yang memberkati supaya boleh berjalan dengan baik, tanpa ada gangguan, tanpa ada masalah, baik untuk setiap alat-alat yang dipakai, dan supaya semuanya sekali lagi boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Jemaat-Mu boleh terus beribadah bersama-sama, memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang terus memberkati pelayanan mereka, Tuhan yang menolong mereka boleh hidup dekat dengan Tuhan, dan boleh terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari pada saat ini kita mengambil waktu untuk berdiam diri sejenak. Mungkin ada pergumulan pribadi kita yang ingin kita bawa ke hadapan Tuhan. Mari kita pakai beberapa menit ke depan ini untuk berdiam diri, untuk menghadap Tuhan secara pribadi.
dan kita bawa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Tuhan terus menyertai kami. Tuhan terus ada di tengah-tengah pergumulan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh terus bersandar kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang telah berjanji bahwa Engkau yang mendengar doa-doa kami, dan Engkau yang akan menjawab doa-doa kami. Kami bersyukur Tuhan, dan karena itu Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami bawa ke hadapan-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan yang terus menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh punya Allah seperti Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan segera mendengar renungan firman Tuhan yang dibawakan oleh Guru Injil Lisa. Tapi sebelum itu mari kita menaikkan satu pujian, Jiwaku Merindukanmu. Biarlah ini yang menjadi seruan doa kita, seruan hati kita, bahwa kita terus merindukan Tuhan yang hidup. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama, Jiwaku Merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Tuhan yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Tuhan yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Tuhanku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu, ya Tuhan yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Tuhan yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Tuhanku, tiada yang sepertimu. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Kami berharap Bapak Ibu tetap dalam kondisi yang baik, dan kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk mengikuti persekutuan doa. Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur memuji Engkau karena Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu dan kami aman di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan waktu demi waktu di dalam ketidakpastian hari-hari ini. Tapi kami bersyukur, kami bersandar kepada Allah yang hidup, pemegang hidup ini. Tuhan, malam hari ini kami bersyukur ada waktu bagi kami untuk berdoa bersama, untuk menyanyi bersama. Bahkan
kami akan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Tuhan, Engkau berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati setiap jemaat dimanapun mereka berada, supaya hari ini kami boleh diteguhkan melalui firman-Mu, kami boleh diingatkan melalui firman-Mu, dan iman kami semakin teguh, karena firman-Mu adalah firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ke depan ini, Tuhan buka hati kami, untuk kami boleh diubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita membuka firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat yang keempat, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan, nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada pernyataan yang menyatakan many starters, few finisher. Atau banyak orang yang bisa starting well, tetapi tidak bisa finishing well. Ungkapan ini menyatakan bahwa memulai sesuatu itu mudah, tapi sulit atau tidak banyak orang yang bisa mengakhirinya dengan baik. Bapak Ibu, saya mengalaminya waktu saya masih di asrama. Hari-hari setelah semua kegiatan di satu semester selesai adalah hari yang sangat baik untuk kita merapikan kamar kita. Maka hari itu saya berinisiatif untuk merapikan kamar saya. Merapikan tumpukan-tumpukan kertas di meja belajar saya, tumpukan-tumpukan kertas di laci dan di rak buku saya. Akhirnya saya melakukannya. Saya mulai mengambil kertas-kertas itu, tumpukan kertas itu, dan meletakkannya di lantai. Lalu saya memilah satu demi satu mana yang masih saya butuhkan, mana yang saya harus buang. Saudara, berselang 1 jam, saya kemudian kelelahan, saya kemudian putus asa. Karena apa? Saya capek dan kamar saya semakin berantakan. Saya rasa-rasanya ingin mengulang waktu itu dan tidak mau mengerjakan pekerjaan itu. Rasa-rasanya lebih baik tumpukan-tumpukan kertas itu ada di meja, ada di laci, ada di rak buku. Seperti tadi, karena kondisi sekarang ini lebih berantakan daripada yang tadi. Saya bisa memulainya dengan baik, tapi saya sulit mengakhirinya. Saya patah semangat di tengah jalan. Belum bisa finishing well. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata-kata penghiburan yang sangat menghibur ketika ada keluarga atau teman atau kerabat yang meninggal dunia adalah ketika orang-orang di sekitarnya atau yang mengenalnya berkata, orang ini finishing well. Itu adalah kata-kata yang sangat menghibur, sangat menenangkan, bahwa dia sudah menyelesaikannya dengan baik. Di sini kita dapat melihat bahwa memulai itu adalah satu hal yang penting. Awal itu adalah hal yang penting. Akhir juga adalah hal yang penting. Tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana menjalani proses itu. Bagaimana meresponi proses yang sudah dimulai dan yang akan diakhiri itu. Proses itu menjadi hal yang penting. Tetapi mungkin Bapak Ibu bertanya, oke lah,
Kondisi yang seperti tadi itu, kita punya inisiatif untuk memulainya. Kita tahu kapan berakhirnya, hanya sulit untuk menyelesaikannya. Proses itu atau respon kita terhadap proses itu masih bisa kita perbaiki. Masih kita bisa usahakan yang terbaik. Hal itu masih gampang. Tetapi bagaimana dengan sesuatu yang terjadi pada diri kita secara tiba-tiba? Kita tidak tahu kapan itu berakhir. Kita tidak bisa memperbaiki keadaan, kita tidak bisa memperbaiki usaha kita tidak bisa melakukan apa-apa. Seperti pandemi yang sedang terjadi saat ini, bukan? Bapak Ibu, tentunya respon kita pasti sama, harusnya sama. Kita harus tetap meresponi proses itu dengan baik. Walaupun kita tidak tahu kapan itu berawal, tiba-tiba datang kepada kita tidak tahu kapan itu selesai, tetapi seharusnya respon kita adalah sama. Respon kita adalah bagaimana berusaha tetap menyelesaikan proses itu dengan baik sampai kita finishing well. Saudara, mari kita melihat para pembaca di kitab Ibrani pada saat itu. Proses apa yang sedang mereka alami dan reaksi mereka seperti apa. Saudara, pada waktu itu pembaca surat Ibrani sedang menghadapi ajaran-ajaran palsu yang sedang beredar. Ajaran-ajaran itu akhirnya membuat mereka membandingkan iman mereka di dalam Tuhan Yesus dengan ajaran-ajaran yang ada. Ditambah lagi dengan kesulitan dan penderitaan yang mereka sedang hadapi. Itu proses yang sedang mereka alami. Tidak tahu kapan berakhir. Respon mereka adalah mereka akhirnya tergoda untuk murtad. Iman mereka menjadi goyah. Mereka kemudian ada yang ingin meninggalkan iman mereka di dalam Tuhan. Ada ketidakpuasan dengan kekristenan. Karena mereka berpikir kekristenan itu harusnya membawa kebahagiaan, bukan kesulitan, bukan penganiayaan. Akhirnya mereka putus asa dan hampir meninggalkan iman mereka. Untuk itulah penulis kitab Ibrani menegaskan akan pentingnya hidup dalam ketekunan iman. Proses yang dihadapi harus diresponi dengan ketekunan iman. Di dalam kitab Ibrani ini penulis ingin menunjukkan keunggulan iman Kristen di dalam Tuhan. Superioritas Kristus di dalam iman kekristenan itu. Untuk itu Bapak Ibu, kalau kita membaca pasal sebelumnya, pasal 11, dituliskan di sana contoh daripada tokoh-tokoh Alkitab yang disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Supaya apa? Menjadi saksi kepada jemaat, kepada pembaca surat Ibrani pada waktu itu, agar iman mereka tetap teguh, tidak goyah. Mereka meresponi proses yang mereka alami, yang sedang mereka hadapi dengan bertekun supaya mereka bisa finishing well. Penulis sangat kuat berbicara tentang ketekunan. Saudara, apa arti kata ketekunan? Kata ketekunan atau tekun artinya kesabaran, ketabahan, ketahanan, keteguhan. Ada daya tahan menghadapi segala sesuatu. Di dalam Perjanjian Baru, kata ini, karakteristiknya ini menggambarkan seorang pria yang tidak dibelokkan tujuan dan kesetiaannya. Seorang pria yang iman dan kesalehannya tidak dibelokkan oleh pencobaan atau penderitaan terbesar sekalipun. Saudara, menarik kata ini. Menggambarkan seorang laki-laki yang tidak dibelokkan tujuannya dan kesetiaannya, tidak dibelokkan iman dan kesalehannya oleh cobaan atau penderitaan yang terbesar sekalipun. Kemudian apa arti kata berlomba? Karena kata ini dipadu-padankan, berlomba dengan tekun. Kata berlomba ini berarti berlari begitu cepat, berusaha, bersegera, berpacu, menghindari segala hal yang dapat merintangi di dalam lari itu, dalam perlombaan itu. Dengan demikian berlomba dengan tekun artinya cepat berpacu, bertekun dalam usaha agar kondisi
yang kita hadapi tidak menggeserkan iman kita. Tujuan kita tetap di dalam Tuhan. Berlomba dengan tekun adalah berusaha dengan cepat, bersegera, tetap bersabar, tabah, teguh dalam iman, walaupun sedang menghadapi cobaan atau penderitaan terbesar sekalipun. Saudara, menjadi tekun untuk mencapai sesuatu yang sudah pasti atau sesuatu yang terbaik yang ada di depan kita, itu sangat mudah. Menjadi tekun karena kita ingin mencapai apa yang kita inginkan, itu sangat gampang karena ada pemacu kita untuk tetap bertekun. Tetapi bagaimana kalau kondisi yang kita hadapi tidak menyenangkan dan kita tidak tahu apa yang akan kita tuju? Kita tidak tahu kondisi apa yang akan kita hadapi, kita tidak tahu kapan itu berakhir. Saudara, di dalam Alkitab, kisah seorang Ayub menjadi contoh bagi kita. Sampai akhir dari penderitaan yang dia alami, ujian ketekunan sangat kuat dihadapi oleh Ayub. Bapak Ibu masih mengingat apa kata daripada istri Ayub kepada Ayub di tengah-tengah penderitaan yang dia alami? Ayub pasal 2 ayat 9 dikatakan demikian. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Di sini istri Ayub sendiri berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, istri Ayub adalah orang yang dekat dengan dia, yang tahu bagaimana tekunnya Ayub kepada Tuhan. Dan istri Ayub sendiri pun yang menghardik Ayub akan ketekunannya kepada Tuhan. Saudara, kalau Ayub hidup di zaman ini, mungkin dia akan tercatat sebagai salah satu orang terkaya di dunia ini. Dia punya banyak sekali kekayaan. Namun semuanya tiba-tiba hilang, bahkan anaknya semuanya meninggal dunia. Ayub yang biasanya tidur di kasur yang empuk, kasur yang termahal mungkin zaman itu, kasur yang terbaik. Akhirnya ia harus duduk di bawah debu tanah. Bapak Ibu bisa membayangkan apa yang sedang dialami Ayub, tapi dia tetap tekun. Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana perasaan Ayub ketika orang yang dikasihinya berkata, masih bertekunkah engkau di dalam kesalehanmu? Kutukilah Tuhan dan matilah. Tetapi apa jawaban Ayub? Apa respon Ayub? Di dalam ayat yang ke-10 Ayub berkata demikian. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, istri Ayub mempertanyakan ketekunan Ayub. Dan Ayub menjawabnya dengan begitu tegas. Ketekunan dalam kesalehan, yaitu tidak hanya bersedia menerima yang baik dari Tuhan, tetapi juga bersedia menerima yang buruk dari Tuhan. Saudara, kisah Ayub ini sudah saya tahu dari kecil. Sudah berapa kali membacanya, bahkan ayat tadi, ayat 9 dan ayat 10, sangat melekat di kepala saya. Tetapi ketika mempersiapkan renungan firman Tuhan hari ini, hati saya bergetar. Ketika kita berbicara soal ketekunan Bapak Ibu, Ayub berkata, kita tidak hanya bersedia menerima yang baik dari Tuhan, tetapi juga bersedia menerima yang buruk. Itu ketekunan. Ketekunan di dalam kesalehan kepada Tuhan. Karena yang terpenting adalah iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Sampai kita bisa finishing well. Apapun kondisi kita, apapun yang kita alami, keadaan baikkah, keadaan burukkah, kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Karena panggilan kita adalah bertekun di dalam Tuhan, setia kepada Tuhan, mencintai Tuhan sampai akhir hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah ketekunan kita di
di dalam kesalehan kita, tidak dihancurkan oleh kondisi yang baik, apalagi kondisi yang buruk di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, lawan dari kata ketekunan adalah tidak tabah, tidak sabar, tidak tahan, mudah menyerah, tidak mau menanti, mudah goyah. Kalau kita melihat dari kata-kata Ayub, jadi lawan dari ketekunan itu adalah mengutuk Tuhan, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Saudara, kondisi-kondisi seperti ini memang bisa membuat kita marah, bisa membuat kita kecewa, bisa membuat kita menjadi masa bodoh. Tetapi Ayub meresponinya dengan ketekunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketekunan adalah berusaha dengan sebisa mungkin kita untuk tetap sabar di dalam iman kita kepada Tuhan. Kesetiaan kita tidak dialihkan oleh kondisi yang tidak baik yang kita hadapi. Bahkan penderitaan yang terbesar. Ketekunan kita terus mengikut Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Bersedia menerima yang baik ataupun yang buruk dari Tuhan. Saudara, Yesus adalah contoh yang sungguh-sungguh buat kita. Di dalam pembacaan kita di dalam Ibrani pasal 12 tadi, di sana dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa? Ketika kita melakukan ketekunan itu, kita melihat kepada Yesus, karena Yesuslah teladan buat kita. Seperti apa teladan Yesus? Di sana dikatakan, ia mengabaikan kehinaan, ia tekun memikul salib, tekun menanggung bantahan yang sangat hebat dari orang-orang berdosa. Proses apa yang dijalani Yesus? Mari kita lihat saudara-saudara. Ketika proses yang awal itu dimulai oleh Bapa mengutus Yesus Kristus, ia tekun melakukannya. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 6-7 di sana dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Yesus starting well, memulainya dengan baik. Dalam perjalanan pelayanannya, ada waktunya ketika banyak orang yang mengikut dia, mengikut Yesus. Ketika ia melakukan banyak mujizat, banyak orang yang mencari dia, mengikut kemanapun dia pergi, mengagungkan dia. Yesus menerima yang baik bukan? Tetapi itu tidak melunturkan ketekunannya. Dia tidak tergoda, tetapi dia tetap tekun. Dia berdoa, berserah kepada Bapanya. Bahkan dalam penderitaan yang dia alami, yang tadi kita baca, ia mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, menanggung bantahan yang sangat hebat dari orang-orang berdosa. Itu hal yang buruk bukan yang Tuhan hadapi? Tetapi itu tidak melunturkan ketekunannya dalam proses yang Bapa ingin dia jalani. Yesus finishing well. Di dalam bagian yang tadi kita baca dikatakan yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus menyelesaikannya semuanya dengan begitu baik. Yesus menjadi hamba serupa dengan manusia, meninggalkan tahtanya yang nyaman dengan Bapa, bahkan kehinaan, salib, pembunuhan paling kejam pada waktu itu, bantahan dari orang-orang yang berdosa terhadap dia, tidak sedikit pun menggeserkan tujuan Yesus, tidak sedikit pun melunturkan ketekunan Yesus. Ia tetap teguh sampai akhirnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada orang yang bertanya, apakah pandemi COVID-19 ini adalah murka Tuhan bagi manusia? Ada juga yang mengatakan, apakah itu karena kejahatan manusia, maka Tuhan itu murka? Ataukah Tuhan sedang mendidik anak-anaknya, umatnya?
Apakah Tuhan ingin mengajarkan manusia untuk tidak mengandalkan kekuatannya atau kepintarannya? Saudara, apapun itu, saya selalu berdoa. Jika ini karena dosa manusia, dosa umat Tuhan, Tuhan ampunilah kami. Berbelas kasihanlah kepada kami, tolonglah kami. Jika ini adalah didikan Tuhan, biarlah kami sadar dan bertobat. Jika Tuhan ingin menyatakan kehendak-Mu, kehendaknya, biarlah kami semua mengerti apa yang Tuhan mau. Saudara, pada kenyataannya, pandemi COVID-19 kita ini hadapi itu benar-benar real ada di depan kita. Kita hadapi di depan mata kita. Bukan hanya menakutkannya virus corona itu yang merenggut nyawa, tetapi dampak di berbagai bidang yang sangat menakutkan dan tidak menentu itu. Saudara, pertanyaannya, apa respon kita menghadapi semuanya ini? Apakah respon kita adalah menjadi marah? Apakah respon kita menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi stres? Atau akhirnya kita tidak peduli lagi, kita tidak merasakan apa-apa? Kita menjadi masa bodoh. Atau kita kecewa kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan, mengutuki Tuhan. Saudara, pandemi ini menguji ketekunan kita, menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari kita menghadapi hidup ini tetap di dalam ketekunan kita, dalam iman kepada Tuhan. Biar kita menjadi orang-orang yang finishing well. Kita tetap bertekun memikirkan masa depan usaha kita. Bagaimana melanjutkan usaha kita setelah pandemi ini. Kita mungkin adalah karyawan yang harus dirumahkan. Mari tetap teguh iman kita di dalam Tuhan. Berpikir, meminta hikmat kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan dalam ketekunan kita di masa ini. Bisa saja mungkin kita adalah orang-orang yang sebentar lagi akan di PHK atau mungkin sudah di PHK. Kita yang masih harus bekerja, kita yang harus bergumul memikirkan masa depan anak-anak kita, keluarga kita. Saudara, respon kita bermacam-macam. Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa respon kita adalah ketekunan di dalam iman kita kepada Tuhan sampai kita bisa menyelesaikan perjalanan ini dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah ketekunan kita di dalam menghadapi pergumulan hidup ini membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dulu mungkin kita 3 kali datang ke gereja, ikut doa Selasa, ikut doa Rabu, ikut doa Sabtu, atau mungkin ada yang 4 kali, bahkan ada yang bisa 5 kali kalau ikut semua persekutuan doa, kemudian ikut persekutuan kategorial, kemudian hari Minggu datang lagi. Saudara, sekarang karena harus di rumah, akhirnya merosot semua. Cuma bisa ikut persekutuan doa Rabu dan ibadah hari Minggu. Saudara, persekutuan online atau ibadah online, jangan sampai membuat ketekunan kita luntur. Mari kita tetap semangat menjaga kehidupan doa kita kepada Tuhan. Jangan biarkan ketakutan, kecemasan melunturkan ketekunan kita di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak cara-cara yang bisa kita pakai untuk membantu kita, untuk bisa tetap bertahan di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah yang kita hadapi hari ini. Hari Rabu depan, Guru Injil Yulia akan memberikan bekal kepada kita. Bagaimana kita bisa bertahan dalam kondisi krisis seperti ini. Mungkin ada contoh-contoh praktis yang akan diberikan kepada kita. Untuk kita tetap bisa bertahan di dalam proses yang sedang kita hadapi ini. Tetapi yang paling penting adalah ketekunan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketekunan kita tidak akan pernah sia-sia. Ketekunan kita itu membawa kita kepada kehidupan yang merasakan anugerah Tuhan. Ketekunan itu akan menghasilkan buah kebenaran yang akan memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ketekunan itu dalam proses itu adalah latihan untuk kita. Supaya kita terus berjuang sampai akhirnya kita menjadi orang-orang yang mengakhiri
pertandingan kita ini dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami saat ini. Masih bertekunkah kita dalam kesalehan kita kepada Tuhan? Di akhir renungan ini mari kita bersama-sama menyanyikan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan? Telah kulihat kebaikan-Mu. Biarlah aku terus berjuang sampai akhir. Dan Engkau mendapatiku tetap setia. Mari kita menaikkan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku mau berjuang Tuhan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap katakan sekali lagi, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami semua gentar menghadapi situasi yang sedang terjadi saat ini. Kami semua tidak berdaya. Kekuatan kami rasanya tidak berguna apa-apa. Tuhan, tolong kami supaya di dalam kondisi ataupun situasi yang kami hadapi saat ini, kami tetap tekun di dalam iman kami kepada Tuhan. Kami tetap tekun di dalam kesalehan kami kepada Tuhan. Kondisi sulit, bahkan kondisi yang membuat kami kecewa, tidak menggeser sedikit pun iman kami kepada Tuhan. Tidak melunturkan ketekunan kami, tetapi kami tetap setia kepada Tuhan. Meresponi segala hal yang kami hadapi dengan tekun kepada Tuhan, dengan sabar. Berkata, apapun yang kami alami, entah itu baik, entah itu buruk, kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap bertekun kepada Tuhan. Supaya satu waktu ketika Tuhan datang, Tuhan berkata kepada kami, marilah hambaku yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami butuh kekuatan dari Roh Kudus. Kami butuh kekuatan dari-Mu, memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini, menghadapi kehidupan ini dengan tekun dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Teguhkan kami, teguhkan jemaat-Mu. Apapun yang sedang dialami, dihadapi oleh jemaat-Mu saat ini, Tuhan berkati, berikan ketekunan iman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah kita, persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, tetap setia kepada Tuhan,
hidup sehat, dan kita terus tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Selamat malam, Tuhan memberkati.